Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang silabus, dan pada kurikulum Merdeka istilah silabus diganti atau berubah menjadi nama ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk KD kompetensi dasar itu diganti atau berubah namanya menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya menghadirkan menjelaskan mengenai silabus atau ATP alur tujuan pembelajaran dan KD atau tujuan pembelajaran ya. Baik, untuk video ini akan dijelaskan mengenai ATP alur tujuan pembelajaran atau silabus dan KD atau TP tujuan pembelajaran. Baik, video ini menjelaskan mengenai silabus atau ATP dan KD atau TP pada jenjang sekolah dasar ya. Kita mulai dari fase A. Fase A terdiri dari kelas 1 dan 2 SD, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Baik, silakan ikuti penjelasan ini. Silakan ikuti ya sampai selesai. Nanti bila mana ditonton sampai selesai, Bapak Ibu guru sekolah dasar ya bisa screenshot ya tentang Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai, dan itu bisa ditunjukkan kepada saya melalui WA ya yang ada tertera pada deskripsi ini untuk mendapatkan file tentang silabus dan KD atau istilah di dalam kurikulum Merdeka adalah ATP dan TP. Lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6 dari fase A, B, C. Baik, silakan. Alur tujuan pembelajaran ini materi IPAS ya. IPAS itu adalah gabungan dari IPA dan IPS. Nah, di kurikulum Merdeka ini berubah ya. Berubah namanya menjadi IPAS, yaitu IPA dan IPS. Alur tujuan pembelajaran IPAS SD. Fase A. Di akhir fase A, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. Peserta didik juga mampu membuat prediksi mengenai objek dan peristiwa di lingkungan sekitar. Dengan panduan, peserta didik berpartisipasi dalam penyelidikan untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan, melakukan pengukuran dengan alat sederhana yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan data. Selanjutnya, peserta didik menggunakan berbagai metode untuk mengorganisasikan informasi, termasuk gambar dan tabel. Peserta didik mendiskusikan dan membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi. Dengan panduan, peserta didik membandingkan hasil pengamatan yang berbeda dengan mengacu pada teori serta mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara verbal
dan tertulis dalam format sederhana. Peserta didik mengoptimalkan penggunaan panca indera untuk melakukan pengamatan dan bertanya tentang makhluk hidup dan perubahan benda ketika diberikan perlakuan. Peserta didik menggunakan hasil pengamatan untuk menjelaskan pola sebab akibat sederhana dengan menggunakan beberapa media. Peserta didik mengenali tubuh manusia seperti panca indera serta cara perawatannya. Peserta didik mengelaborasikan pemahaman tentang konsep waktu, siang malam, dan mengenal nama-nama hari, nama bulan, kondisi cuaca dalam keterkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Peserta didik mampu mendeskripsikan identitas diri dan orang di sekitarnya. Peran serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, kelompok, sekolah sehingga dapat menerima perbedaan yang ada di antara manusia. Peserta didik mendeskripsikan diri serta keluarganya secara kronologis menggunakan media yang dipilihnya. Peserta didik dapat mendeskripsikan benda-benda di lingkungan sekitar sebagai bagian dari lingkungan alami dan batuan, mendeskripsikan lokasi diri, serta membuat gambar denah sederhana di lingkungan rumah dan sekolah. Peserta didik mencerminkan perilaku hidup sehat dengan turut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitarnya. Nah, ruang lingkup materi ya untuk IPAS, ruang lingkup makhluk hidup dan proses kehidupan. Materi intinya adalah ciri fisik dan fungsi anggota tubuh manusia, cara merawat anggota tubuh, ciri fisik dan fungsi anggota tubuh hewan. Tujuan pembelajaran ya 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan 2.2. Zat dan benda. Ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Energi dan perubahannya, ini ruang lingkupnya ya. Bumi dan alam sekitar, geografi, sosiologi, dan sejarah, ini yang untuk IPS-nya ya. Nah, materi inti yaitu ciri fisik dan fungsi anggota tubuh manusia, cara merawat anggota tubuh, ciri fisik dan fungsi anggota tubuh hewan, ciri-ciri benda hidup dan benda mati, pengaruh pemberi perlakuan terhadap benda tarik dorong, ciri-ciri siang dan malam, aktivitas manusia pada siang malam, cuaca, denah, perubahan waktu, nama dari bulan, lingkungan alami dan buatan, identitas dan keunikan diri, peran diri dan anggota keluarga lainnya di lingkungan rumah, peran warga sekolah. Sejarahnya adalah perkembangan diri anggota keluarga serta keluarga secara kronologis. Nah, ini lingkup materi dan materi inti ya. Baik. Alur pembelajaran ya, alur pembelajaran atau disebut dengan silabus ya. Tujuan pembelajarannya atau KD-nya 1.1 ya, untuk kelas 1 ya, fase A kelas 1. 1.1 siswa menyebutkan ciri fisik manusia setelah melakukan pengamatan. Dimensi bernalar kritis ya, profil pelajar Pancasila yaitu dimensi bernalar kritis. 1.2 siswa mendemonstrasikan fungsi anggota tubuh setelah berdiskusi. Dimensi bergotong royong ya untuk profil pelajar Pancasila. 1.3 siswa mendeskripsikan pentingnya anggota tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah bernalar kritis.
1.4 Siswa menyajikan hasil karya tentang pengalamannya merawat anggota tubuhnya. Dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 1.5 Siswa menyebutkan identitas dan keunikan dirinya. Dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 1.6 Siswa menjelaskan peran diri dan anggota keluarga lainnya di rumah melalui wawancara anggota keluarga. Dimensinya adalah bergotong royong. 1.7 Siswa mengidentifikasi perubahan yang dialami sejak lahir hingga sekarang, ya. Dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis. 1.8 Siswa mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup dan benda mati melalui pengamatan. Dimensinya bernalar kritis. Dan 1.9 Siswa membandingkan ciri-ciri benda hidup dan benda mati melalui diskusi. Dimensi pelajar Pancasilanya adalah bernalar kritis. 1.10 Mengidentifikasi ciri-ciri siang dan malam melalui pengamatan. Dimensi profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis. 1.11 ya, siswa membedakan aktivitas yang bisa dilakukan manusia pada siang dan malam. Dimensi profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis. 1.12 Siswa menyebutkan nama-nama hari dalam satu pekan atau satu minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis. 1.13 Siswa menyebutkan nama-nama bulan dalam satu tahun. Dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah bernalar kritis. Nah, itulah untuk kelas 1 ya, fase A kelas 1. Nah, di sini fase A kelas 2 ya. Karena untuk awal penerapan kurikulum Merdeka ini adalah kelas 1 dan kelas 4 ya. Maka saya hadirkan langsung dari kelas 1 ke kelas 4 ya. Di file ini sudah lengkap. Ya, ini kelas 4 itu masuk fase B ya. Fase B ini lingkup materinya ya. Jadi di sini lingkup materinya adalah di akhir fase ini peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa serta secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Dengan menggunakan panduan peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Peserta didik juga membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan panduan tertentu. Peserta didik menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan serta menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, ini peserta didik mengorganisasikan data dalam bentuk tabel dan grafik sederhana untuk menyajikan data mengidentifikasi pola. Peserta didik juga membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi, memberikan alasan yang bersifat ilmiah, serta mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada. Peserta didik mampu menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan. Selanjutnya, peserta didik mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara verbal dan tertulis dalam berbagai format. Peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat, perubahan benda bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi, serta menjelaskan proses perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh,
energi, kalor, listrik, bunyi atau cahaya. Peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari dan mengkomunikasikan bagaimana beragam jenis gaya mempengaruhi gerak benda. Di akhir fase ini, fase B ya, untuk kelas 3 dan 4, peserta didik mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari anggota keluarga dan warga sekolah, serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam ya, dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten di dan provinsi tempat ia tinggal pada peta konvensional atau digital. Peserta didik mendeskripsikan keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, dan upaya pelestariannya. Peserta didik mengenal budaya, sejarah atau tokoh ya, baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik mampu menciptakan sesuatu dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Peserta didik mengenal kebutuhan atau keinginannya nilai mata uang dan mendemonstrasikan bagaimana uang yang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat yang dibutuhkan. Ya. Baik. Ruang lingkup materi. Ruang lingkup materinya adalah makhluk hidup dan proses kehidupan, hubungan, bentuk, dan fungsi bagian tubuh manusia, panca indera, rangka ya, kebutuhan makhluk hidup, siklus hidup, keragaman hayati, pelestarian makhluk hidup, ekosistem. Itu materi inti dari ruang lingkup makhluk hidup dan proses kehidupannya. Ruang lingkup zat dan benda yaitu materi intinya wujud zat, perubahan wujud zat. Materi lingkup, energi dan perubahannya, materi intinya sumber dan bentuk energi, proses perubahan bentuk energi, gaya dan gerak, pesawat sederhana. Ruang lingkup bumi dan alam semesta, materi intinya adalah pelestarian sumber daya alam, siklus air. Geografi, ya ini untuk IPS-nya ya. Geografi yaitu materi intinya rentang bentang alam, sistem tata kelola masyarakat RT sampai provinsi, penggunaan peta konvensional digital. Sosiologi yaitu peran dan tanggung jawab sebagai bagian warga sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Sejarahnya yaitu ruang materi intinya adalah keragaman budaya dan kearifan lokal serta upaya pelestariannya. Sejarah tokoh dan periodisasinya di provinsi serta hubungan dengan konteks zaman sekarang. Ekonomi, profesi masyarakat, perbedaan keinginan dan kebutuhan, nilai mata uang, dan kegiatan yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini untuk siklus B, fase B, lingkungan materinya ya. Nah untuk fase B, alur pembelajarannya atau silabusnya yang berisi tujuan pembelajaran atau KD ya. Untuk kelas 3 ini tidak saya bacakan karena belum dilaksanakan. Nah kita langsung ke kelas 4 ya, dari fase B yang kelas 4. Nah untuk guru kelas 4 dan kelas 1 SD atau MI silahkan ya, ini ada silabus
dan KD-nya ya. Alur pembelajarannya udah ditampilkan di video di channel Praitno Berbagi. Nah, silabus kelas 4 SD ya fase B ini untuk IPAS yaitu tujuan pembelajaran 4.1 siswa menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia, panca indera, alokasi waktu 15 ya. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis. 4.2 siswa menjelaskan peran dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Alokasinya 10 jam pelajaran dan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan file ini ya dengan cara Bapak Ibu tonton sampai selesai, kemudian screenshot ya videonya, lalu kirimkan ke WA yang ada di deskripsi ini ya, video ini. Silakan yang sudah Bapak Ibu tonton ini bisa meminta filenya ya. Semoga ini bermanfaat ya untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023 ya. Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum merdeka adalah kelas 1 dan kelas 4. Fase A-nya kelas 1 dan fase B-nya kelas 4. Kecuali bagi sekolah penggerak ya tentunya sudah melaksanakan semuanya dari fase A sampai fase C ya. Baik kelas 1 sampai kelas 6. Baik Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat ya. File lengkap ini bisa diperoleh melalui Bapak Ibu bisa WA ke nomor yang ada di deskripsi ini. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya sehingga mendapatkan materi-materi yang dibutuhkan Bapak Ibu di dalam implementasi kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya ya ada juga di channel Praitno Berbagi itu CP ya, capaian pembelajaran atau istilahnya kalau di kurikulum 2013 adalah KI, kompetensi inti ya. Nah, silakan dilihat di channel Praitno Berbagi ya. Ada alur pembelajaran, modul ajar, perangkat ajar, dan sebagainya bisa diminta melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Ya, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.